Halo, ketemu lagi sama Papa Mingdun di sini di channel gua di Papa Mingdun Vintage Collection. Dimana di sini kita akan membahas dan mereview berbagai macam barang-barang jadul, barang-barang vintage, baik itu yang merupakan koleksi gua pribadi maupun dari teman-teman gua nantinya. Oke, hari ini kita akan mereview lagi satu dari berbagai macam koleksi gua, yaitu gua akan mulai dari jam kali ya. Nah, buat teman-teman semua di manapun kalian berada, gua punya koleksi jam waker, jam seperti ini. Nah, bagi kalian yang mungkin di era 90-an ke bawah, ini adalah salah satu alat yang menurut gua annoying banget waktu pagi-pagi gitu. Karena nggak kayak zaman sekarang, semua serba digital, semua serba gadget ya. Jadi kalau kita mau bangun pagi, kita pasang alarmnya lewat gadget, lewat handphone, lewat smartphone gitu. Nah, kalau dulu itu ini adalah alat untuk membangunkan kita pagi-pagi. Dan kenapa gue bilang annoying banget, karena dia punya alarmnya ini bunyinya itu kencang banget itu dan khas banget gitu. Nah, kalau kalian mau dengerin, nah suaranya seperti ini. Nah, ini. Nah, bayangin pagi-pagi, dan ini posisinya biasanya sih dekat dengan posisi telinga kita. Misalnya kalau kita tidur, biasanya dia ada di meja sebelah tempat kita tidur gitu. Dan ini kenceng banget gitu. Kalau posisi ini mungkin karena sudah lama gitu ya. Terus juga ini kan kondisinya juga sudah berkarat. Dan kalau ini misalnya dalam kondisi baru, itu suaranya kenceng banget. Dan cukup efektif untuk membangunkan kita pada pagi hari gitu. Nah, itu untuk jenisnya banyak macam, untuk modelnya banyak macam. Nah, salah satunya adalah yang seperti ini. Kalau untuk di era 90-an ke bawah atau di zaman gua masih kecil gitu ya, untuk jam-jam Baker ini kebanyakan produksi dari China, yang maksudnya di pasaran waktu itu banyak gitu ya. Yang paling banyak adalah produk-produk dari China. Nah, salah satunya ini adalah made in China, dan cukup lengkap sih menurut gua gitu. Dan untuk bentuknya itu yang kenapa menjadi salah satu koleksi juga, karena bentuknya vintage banget, dan ini khas banget di masa gua kecil dulu ya. Ya, jam Baker itu ya seperti ini gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang di hari-hari ini gitu ya, di masa-masa kini itu kebanyakan dia berbahan plastik atau berbahan atom. Nah, kalau jam waker vintage atau jam waker jadul, rata-rata mereka berbahan kaleng seperti ini. Ini besi teman-teman gitu, dan kokoh banget gitu loh. Nah, ini kondisinya sudah mati ya. Gua nggak tahu apakah karena memang mungkin karena sudah faktor umur dan berkarat di dalamnya, karena kan komponen di dalamnya juga mungkin perlu dikasih pelumas gitu kan. Nah, karena ini sudah lama nggak dihidupkan, jadi dia kondisinya mati. Nah, satu lagi teman-teman ya, jadi untuk jam waker di zaman dulu itu mereka nggak menggunakan baterai, jadi menggunakan putaran. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita putar gitu, itu detiknya akan berjalan. Jadi dia mekaniknya itu otomatis ya gitu, tapi ya bantuannya dengan putaran ini gitu. Nah, ketika dia sudah putarannya habis, kita harus putar lagi dan setel lagi jamnya ini, setel lagi jarumnya. Jadi di setel lagi jarumnya. Nah gitu. Nah, untuk
di sini sudah ada tanggalan juga itu teman-teman ya. Nih. Dan uniknya dari jam-jam waker zaman dulu itu, entah kenapa di bagian belakang ini itu seperti ada karakter atau bentuk wajah sedih. Gue nggak tahu, nanti gue akan tunjukin ya. Jadi dari beberapa koleksi gue ini rata-rata terutama yang berbahan kaleng seperti ini, itu dia entah belakangnya itu membentuk seperti wajah sedih, emoticon sedih. Nah ini ya, ini mulutnya, kemudian hidungnya, matanya gitu. Nah nanti gue akan tunjukkan koleksi gue yang lain, yang kenapa gue bisa bilang rata-rata mereka belakangnya itu seperti karakter atau emoticon sedih. Nah ini untuk yang pertama. Nah kemudian gue juga ada yang seperti ini. Ini juga unik teman-teman ya. Ini unik kenapa? Coba lihat bentuknya. Nah kalau kita lihat di sini detiknya, kalau kalian perhatikan, nah di sini ada seperti apa ya? Kayak motif seperti apa ya? Kalau motif yang menghipnotis gitu. Nah ini adalah detik nih. Kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, nah ini kalau dia berjalan tuh, nah itu jarum detiknya. Ini unik banget. Itu sama, ini juga berbahan kaleng ya, besi gitu. Kemudian juga tanpa baterai. Nah, dan ini juga made in China juga. Gitu. Nah kenapa yang gue bilang, nah ini juga di bagian belakang dia bentuknya seperti wajah atau emoticon sedih. Nah ini adalah salah satu juga yang menurut gue unik, karena ya tampilan dari desain dari apa jarum-jarumnya ini sangat unik. Walaupun untuk jarum panjang dan pendeknya itu tetap seperti biasa, tetapi dia detiknya yang desainnya menurut gue oke banget gitu. Dan untuk di zaman itu cukup rumit juga sih menurut gue ya, untuk pembuatannya sampai didesain seperti ini tuh rumit dan unik sih gitu. Nah ini sama juga, dia ada tanggal juga itu. Nah ini tanggalnya di sini tuh. Kemudian ini yang nomor 2. Oh ya, kalau ini hidup, kondisinya hidup. Nah kemudian yang ini, nah ini bahannya juga sama, kaleng, dan lebih oval dia. Ini cukup tua ya teman-teman, sampai berkarat gitu ya. Kenapa gue biarkan seperti ini ya, biar menambah kesan jadulnya gitu. Walaupun ya sebenarnya bisa aja sih kita bersihkan gitu dengan beraso atau autosol gitu ya, kita gosok lagi gitu. Tapi menurut gue sih, gue akan tetap mempertahankan kondisi yang berkarat seperti ini. Ini jadi apa ya, kesan vintage dan jadulnya itu akan lebih terlihat oke gitu kalau kita biarkan seperti ini. Ini juga kondisinya hidup, cuman memang tidak seprima yang tadi gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat, detiknya hidup, sama ini juga made in China. Jadi kebanyakan sih di masa-masa itu banyakan memang made in China gitu. Ada made in Taiwan juga. Kalau untuk yang Jepang itu ada juga, cuman yang banjir di pasaran tuh yang made in China, karena mungkin memang harganya lebih murah kali ya. Gitu. Sama ini juga bagian belakangnya membentuk emoticon sedih. Nggak tahu gue kenapa modelnya seperti ini semua gitu. Dan untuk tombol-tombolnya ini sama, ini untuk pemutar detiknya, untuk menghidupkan detiknya. Kemudian ini tuh
untuk alarmnya. Nah ini untuk setel jarumnya, ini jarum panjang dan jarum pendek. Ini unik banget gitu. Nah selain dari berbahan besi tadi atau kaleng, ini juga ada yang berbahan atom, tapi kombinasi. Jadi ada yang besinya, ada yang atomnya gitu. Tapi ini hampir sebagian besar dia bahannya plastik. Nah ini kalau untuk yang ini menurut gua looknya sangat-sangat vintage, dari segi warna, paduan warnanya, terus desainnya. Ini era-era tahun 70-an 80-an ya teman-teman. Kalau kalian mungkin suka nonton film-film zaman dulu tuh yang di era tahun 70-an 80-an, kalau dia ada set dimana biasanya di kamar, nah, biasanya ditaruh di kamar sih, kamar tidur. Dan untuk kamar tidur zaman dulu itu kan biasanya ada ranjangnya ya. Ranjangnya itu kemudian menyatu dengan bufet-bufet di sebelah kanan kirinya. Nah, biasanya posisi jam ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, dimana kita waktu saat kita tidur, posisinya dia akan ada, ya kalau nggak di sebelah kanan, di sebelah kiri, pas di dekat telinga kita gitu loh, dekat kepala kita. Nah mungkin fungsinya, tujuannya dibuat seperti itu supaya kalau ini alarmnya berbunyi mudah kita jangkau dan kita matikan. Karena ya tadi itu annoying banget ketika ini sudah bunyi alarmnya gitu, kencang banget dan bunyinya seperti ring gitu. Hanya itu aja. Kalau sekarang kan mungkin banyak di gadget kita, handphone gitu kan, atau yang digital deh, jam-jam waker yang digital, mereka punya suara alarm yang kadang-kadang bisa disetel, nggak cuman satu monoton aja tuh. Kalau ini ya nggak ada lain, ya lo hanya bisa dengar suara ring itu aja gitu. Nah ini entah kenapa yang model ini nggak berbentuk emoticon sedih gitu ya, bentuknya seperti ini aja sih belakangnya gitu. Dan ini made in Shanghai, China ya. Jadi hampir sebagian besar jam-jam waker di masa itu banjirnya dengan produk-produk dari China gitu. Looknya vintage banget ya teman-teman ya, dengan warna, paduan warna merah glowing, merah ini mengkilat gitu di dalamnya, kemudian ada warna kremnya gitu, keren banget. Nah oke, ini untuk jam. Nah kemudian gua akan beralih ke barang vintage yang lain. Nah ini adalah, nah ini teman-teman, mungkin sekilas ini teman-teman akan lihat ini apa ya gitu ya. Nah jadi ini adalah pencukur jenggot gitu. Dia sumber energinya adalah baterai yang tipe C. Nah contohnya seperti ini. Sorry, ini udah, oh my god, sorry teman-teman, ini tuh saking udah lamanya jadi udah ini dia rontok, berkarat. Mungkin gue lupa juga sih, harusnya gue keluarin gitu. Nah itu batu baterainya mungkin nanti akan kita buang untuk batu baterainya, sementara gue akan taruh di sini dulu. Nah jadi ini adalah pencukur jenggot itu. Cukup simpel sih teman-teman ya kalau kita mau lihat untuk bagian atasnya. Nah dia hanya, ya mungkin di sini ada mesinnya dinamo aja, dinamo kecil yang mungkin dayanya nggak terlalu besar gitu, hanya untuk menggerakkan mata pisaunya ini.
Mata pisaunya ya 3 seperti ini gitu. Posisi di sini ya seperti kipas lah, kipas portable gitu. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini terus di sini ada covernya lagi yang berbentuk jaring gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita nyalain ya udah untuk jenggot, kumis gitu kan. Cukup simpel karena ini bisa dibawa kemana-mana gitu kan, dan bentuknya juga nggak besar-besar ya. Mungkin kalau untuk gue cukup heran juga sih, karena kalau menurut gue, setahu gue dulu juga banyak produk-produk yang pencukur jenggot ini yang bentuknya lebih besar. Bahkan sekarang pun gitu ya, kita banyak temuin alat-alat pencukur jenggot yang menurut gue ukurannya nggak sekecil ini gitu. Nah, biasanya kan bentuknya kotak ya, kotak agak panjang gitu segini. Nah, di sini itu agak oval. Nah, biasanya lebih lebar, lebih panjang juga gitu. Entah kenapa ini bentuknya lebih simple, praktis ya, hanya segini aja sini gitu. Ini mungkin ya dibikin untuk supaya lebih gampang dibawa aja kayaknya sih. Nah, ini untuk pencukur jenggot yang apa namanya, bermesin dinamo ya. Nah, kemudian gue juga punya koleksi pencukur jenggot juga, tapi yang manual. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pencukur jenggot, mereknya Flying Eagle. Ini dari Shanghai, China juga, made in Shanghai, China. Dan di dalamnya itu adalah, nah ini seperti ini. Ini gagangnya, kemudian ini ada untuk tempat dari, kalau teman-teman masih ingat, silet yang bentuknya tipis. Nah, itu ditaruh di sini teman-teman. Jadi silet yang tipis yang sekarang masih ada jualnya gitu. Jadi posisinya ditaruh di sini, kemudian ditimpa dengan si pengancingnya ini. Nah, kemudian ini adalah pengancing lagi, pengamannya lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi buat mencukur seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kita baru beli gitu ya, itu dia berikut dengan siletnya, dan bisa diganti-ganti, maksudnya bisa kita isi ulang gitu. Kalau misalnya siletnya sudah sering kita pakai, biasanya kan sudah tumpul, nah, atau dia sudah karat, nah kita ganti dengan yang baru, refillnya. Itu banyak yang jual, sekarang pun masih ada. Nah, itu seperti ini. Ini kemudian ini adalah wadahnya, dilengkapi dengan cermin gitu loh. Jadi cukup praktis karena ini bisa dibawa kemana-mana dan bentuknya sangat simpel ya teman-teman. Jadi ya kita ambil pakai, bisa kaca kalau misalnya darurat itu di tempat-tempat yang mungkin di tempat umum gitu kan, yang nggak ada kaca gitu, kita mau cukur jenggot, cukur kumis, bisa langsung gitu. Nah, ini cukup unik menurut gua dan bentuknya cukup vintage gitu. Nah, ini juga udah jarang gua temuin di ya sekarang sih udah kayaknya udah nggak ada nih yang jual nih kalau yang seperti ini. Kebetulan gue punya dua. Nah, yang satu ini gue nggak waktu dapat itu hanya kotaknya aja, jadi untuk gagang dan wadah untuk siletnya udah nggak ada. Nah, beruntungnya gue dan ada salah satu teman gue, sahabat gue, yang rupanya di rumah neneknya, mereka dulu jualan kelontong, toko kelontong, dan masih
ketemu gitu. Dia ketemu waktu bongkar-bongkar di rumah lama neneknya, menemukan ini, dan dia kasih ke gua karena dia tahu gua koleksi barang-barang jadul gitu. Seneng banget, gua happy banget waktu dia kasih ini gitu, karena ya itu punya gue yang pertama gue dapet itu nggak ada gagangnya, nggak ada untuk wadah siletnya, tapi ini komplit, kondisinya komplit dan masih sangat baru. Karena kalau kita bandingkan, nah ini mengkilat banget, ini masih kondisi baru, sementara ini udah agak buram gitu loh gitu. Kemudian gue akan tunjukin lagi koleksi gue lagi. Nggak tahu sih, menurut gue anak kunci ini ya cukup vintage ya, maksudnya untuk bentuknya gitu. Nah seperti ini. Nomor vintage kenapa? Karena di zaman sekarang itu udah nggak ada pintu yang menggunakan kunci seperti ini. Sudah sangat sulit, kecuali memang di rumah-rumah yang memang rumah-rumah tua, rumah-rumah lama yang pintunya masih menggunakan kunci seperti ini. Nah ini ya bentuknya unik sih menurut gua, ya cukup apa ya, dan gue bingungnya itu dari ini kan bentuknya hampir sama ya teman-teman ya. Kalau kita lihat gerigi ininya itu hampir sama, terlihat hampir sama. Tapi ketika lo pakai gitu ya, misalnya ini untuk kunci depan, kemudian ini untuk kunci tengah. Kalau kita sepintas lihat ini adalah bentuknya sama. Tapi ketika lo pakai nih kunci tengah ini untuk kunci depan, itu nggak bisa. Jadi satu kunci ini memang hanya untuk biasanya ya setiap pintu tuh dia ada serepnya memang. Tapi yang mau gua jelasin di sini, kalau kita lihat bentuknya ini sama, tetapi ketika lo pakai gitu nggak bisa gitu. Gue juga bingung dari mana ya, karena kan ini sama banget gitu bentuknya gitu. Ini ya menurut gue ini cukup vintage, cukup jadul lah ya, karena ya memang di hari-hari ini memang di zaman sekarang tuh gue nggak pernah nemuin pintu atau kunci pintu yang bentuknya seperti ini lagi gitu. Kalau rumah-rumah tua, rumah-rumah lama ya pakainya ya seperti ini kuncinya. Makanya kenapa gue simpan dan gue koleksi, karena ya memang vintage gitu. Dan di zaman gua kecil tuh rumah gua tuh pakai kunci seperti ini semua. Enggak semua ya, artinya ada ya, karena memang udah faktor umur, pintu-pintunya kan pasti ada yang rusak gitu kan. Nah ketika lu ganti, lu mau ganti gitu ya, cari yang model seperti ini lagi udah nggak keluar lagi. Artinya mau nggak mau lo harus ganti dengan yang model terbaru gitu. Makanya beruntung gue masih punya kunci yang seperti ini di rumah gue gitu, yang lama. Oke. Kemudian gue ada satu koleksi lagi yang akan gue review. Gue mau sedikit bercerita tentang kenapa gue koleksi anak kunci tadi gitu. Ya karena memang di rumah gua terutama untuk pada zaman itu ya, tahun di masa-masa tahun 80-an, ya 80-an lah, karena ya 90-an ke bawah lah ya, itu rumah-rumah menggunakan kunci seperti ini gitu. Dan tapi ya bertambahnya zaman gitu ya, itu produk-produknya udah nggak lagi seperti ini, jadi sudah berganti model. Oh ya, untuk kunci yang seperti ini itu
di lubang kuncinya itu cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu karena dia besar lubangnya, jadi kalau kita mau ngintip gitu lewat lubang itu ya bisa gitu, karena cukup besar gitu teman-teman ya. Mungkin itu juga yang akhirnya produsen-produsen itu kemudian mengganti desainnya dan kuncinya itu menjadi lebih tipis, menjadi lebih tipis, sehingga lubang di pintunya itu juga nggak sebesar yang anak kunci seperti ini gitu. Cukup besar teman-teman ya, kalau kita lihat pasangannya ini kan ada kuncinya ya, kalau kita masukin led gitu, itu cukup besar gitu lubangnya itu. Nah, mungkin ini gue mau sedikit cerita tentang kenapa gue koleksi anak kunci ini. Nah, kita lanjut mereview lagi koleksi gue, yaitu berupa geretan atau mances. Gue nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak, tapi harusnya masih sih. Ini adalah korek api yang cukup vintage dan cukup jadul gitu. Kalau kita lihat ya mungkin kayak Jipo itu juga produk-produk lama tuh gitu. Cuman ini bikinan lokal. Ini adalah produk lokal. Jadi di sininya kita kasih ini ya sama lah seperti gas untuk Jipo, itu bisa juga kita teteskan ke sini, atau ada yang lebih ekstrim mereka tetesin bensin gitu kan. Nah, ini tuh ini ada batunya, batu pemantiknya gitu loh. Gitu. Nah, ini ada sumbunya di sini. Di sini ada sumbunya ya teman-teman. Gitu. Nah, ini penutupnya. Nah, ini gue temukan, gue ketemu dengan mances ini kebetulan dulu waktu rekan kerja gue gitu. Dia tinggal di daerah, kalau di Lampung itu daerah Wates. Nah, di kampungnya dia, di pasarnya di kampung dia itu ternyata masih jual korek api seperti ini. Nggak tahu kenapa ya, waktu itu banyak dijual di pasar di kampung dia gitu. Nah, waktu itu dia bawa, terus gua tanya, lu dapet ini dari mana? Oh, di pasar di kampung gua masih ada yang jual yang kayak gini. Akhirnya gua titip sama dia, boleh nggak gua titip, lu beli ini, titip ini lu yang model ini, kalau memang ada berapa warna gua titip deh, berapa warna atau 2-3 warna boleh. Jadi waktu itu udah pernah 2 warna ini sama, ini juga sama gitu. Ini kondisinya baru. Kenapa gua simpan ya, karena memang gua buat koleksi gitu. Jadi gua beli gua buat koleksi gitu, karena bentuknya unik dan sekarang tuh udah jarang banget bisa menemukan korek api seperti ini gitu. Dan modelnya ada yang kecil seperti ini dan yang besar seperti ini. Nah, ini tuh bahannya ya plat tipis sih gitu loh. Cuman ya begitu deh. Sama ini juga bisa diisi dengan gas untuk Jipo itu tetesin di sini, sehingga dia kan ada kapas nih, ntar dia basah akhirnya dia naik ke atas di sumbunya ini. Sumbunya tinggal ya udah kita kasih percikan api dan dia akan nyamber api. Nah, cukup unik. Ini adalah Jipo dengan kearifan lokal. Keren sih menurut gua gitu. Nah, kebetulan ini gua cuma dapat 1 gitu. Nggak tahu sih kalau sekarang masih ada yang jual atau enggak, tapi rasanya sih harusnya masih ada gitu loh. Karena waktu ini gua beli di tahun 2010 atau 11 gitu. Ini masih ada, harusnya masih ada. Tapi memang udah sangat sulit sih ya untuk menemukan ini gitu. Oke banget, vintage, jadul itu koleksinya. Nah, mungkin untuk review hari ini
hanya segini dulu yang bisa gua review. Nah, masih banyak sebenarnya, masih banyak lagi koleksi dari gua yang belum gua review gitu. Pelan-pelan kita akan review satu persatu, dan next mungkin gua akan mereview koleksi dari teman-teman gua deh ya. Mungkin nggak cuman barang, mungkin kendaraan juga gitu. Kita akan review kendaraan jadul, kendaraan antik dari koleksi temen gua. Jangan melulu tentang gua, karena ya gua harus kasih sesuatu yang lebih fresh gitu kan. Kalau tentang gua, tentang koleksi gua terus kan kayaknya bosen juga gitu kan teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih nggak bosen gitu. Ini kita akan selingi dengan mereview koleksi dari teman gua, itu sahabat gua, dan kebetulan dia punya satu kendaraan, yaitu mobil yang itu langka gitu teman-teman ya. Bahkan untuk di Indonesia gitu loh. Untuk di Indonesia ini cukup langka gitu. Kalau untuk di Lampung sih gua rasa, sepengetahuan gua ya teman-teman ya, gua hanya pernah melihat yang kendaraan yang seperti dia punya itu hanya punya dia. Untuk yang maksudnya di Lampung sendiri yang ketemu gitu ya ada, tapi tahunnya lebih muda. Nah kebetulan punya teman gue ini tahunnya lebih tua. Nah nanti kita akan mereview seperti apa kendaraannya, seperti apa mobilnya, mereknya apa, jenisnya apa, tahunnya keluaran berapa. Kita akan review semuanya gitu bersama dengan teman gue, sahabat gue juga. Nantinya kita akan bikin seperti podcast ya, atau wawancara deh gitu, bareng sama sahabat gue ini, karena dia juga salah satu sahabat gue, salah satu teman gue yang dia juga penggemar barang-barang jadul gitu. Tapi kalau dia lebih ke koleksi kendaraan, baik itu motor maupun mobil gitu. Sama, dia juga punya alasan mengkoleksi itu biasanya yang berhubungan dengan nostalgia. Jadi kenangan-kenangan masa lalu, di masa-masa lalu yang ya akhirnya punya hubungan baik dengan, maksudnya berhubungan dengan koleksinya ini gitu. Nah, kita akan tanya nanti untuk yang gue akan review ini adalah mobil ya. Kenapa dia nanti bisa mengkoleksi gitu. Kita akan kupas semuanya gitu tentang mobil dan teman gue ini nantinya. Oke, segitu aja teman-teman, dan sekali lagi gue juga akan terus mengingatkan ke teman-teman untuk support gue di channel gue ini, Papa Mingdun Vintage Collection ini, dengan cara like, kemudian di share sebanyak-banyaknya video gue ini, dan tentunya juga supaya gue lebih semangat lagi dalam mengupdate video-video tentang barang-barang jadul, barang-barang vintage, dengan cara mensubscribe channel gue ini, sehingga gue akan terus update gitu. Terus juga komen di channel gue ini, terutama di video-video gue yang menurut kalian suka dan relate dengan masa kecil kalian, dengan masa lalu kalian gitu, dengan hal-hal yang istilahnya punya nilai nostalgianya gitu dari barang-barang yang gua review ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk kalian juga yang sesama penyuka atau penghobi barang-barang vintage, barang-barang jadul, boleh komen di video gue ini atau bertukar informasi tentang apapun, khususnya di barang-barang jadul, barang-barang vintage, biar kita saling tukar informasi, biar bisa saling bersilaturahmi. Syukur-syukur nanti bisa kopdar nih gitu kan, sesama penghobi ini gitu.
mungkin cukup sekian aja dari video gua ini. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian, bisa membangkitkan kenangan masa kecil kalian yang sekali lagi gue selalu bilang, kenangan masa kecil itu adalah kenangan yang menurut gue terbaik, dan itu nggak akan bisa lu bayar dengan apapun untuk kembali ke masa itu. Tapi lu bisa mengenang itu dengan cara ya ini, lu melihat barang-barang jadul atau barang-barang vintage yang ketika lu kecil dulu lu pernah menggunakannya, lu pernah tahu tentang itu juga gitu. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di next video. Ciao.